Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Fatayat Ranting Tegal Sambi. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nurmala Fadila Jaya selaku Ketua Pimpinan Ranting Fatayat Nahdlatul Ulama Tegal Sambi yang saat ini juga sebagai mahasiswa program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Unisnu Jepara. Oh iya, kalau boleh tahu, Bu Nurmala saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Ranting Fatayat. Iya betul. Dan itu selama berapa periode? Baru satu periode, ya dimulai dari tahun 2025 sampai nanti 2028. Sudah berapa kali pergantian kepengurusan sejak Fatayat berdiri di Desa Tegal Sambi ini? Kalau sejak Fatayat berdiri saya kurang tahu, tapi sejak saya bergabung yaitu di tahun 2021 sampai sekarang 3 kali dihitung dengan saya. Oh gitu. Lalu sebagai ketua itu Bu Nurmala tanggung jawabnya apa dan juga wewenangnya bagaimana? Untuk saya sebagai ketua yaitu yang pertama mengkoordinasikan semua program kegiatan, terus pengambilan keputusan tentunya dan memastikan semua program kerja yang kita buat itu sesuai dengan visi Fatayat Nahdlatul Ulama yaitu pemberdayaan perempuan muda dalam bingkai Nahdlatul Ulama. Lalu kegiatan rutin apa yang menjadi ciri khas Fatayat Tegal Sambi? Untuk ciri khasnya, jadi setiap pekan sekali hari Rabu itu kita mengadakan rutinan ya, seperti kayak idaro seperti itu, setiap hari Rabu. Nah, kita sudah tetapkan satu pekannya itu selalu ada pengajian rutinnya. Jadi setiap pertemuan, untuk pekan pertama itu ada Yasin dan Tahlil, pekan kedua bisa diisi khotmil Quran atau pengisian ngaji kitab, atau bisa juga mau itu hasanah, nanti itu bergilir. Terus yang pekan ketiga ada pembacaan Al-Berjanji, pekan keempat ada pengisian bidang-bidang. Akan tetapi ketika pengisian kayak pekan 1, 2, 3 itu tidak sekedar ngaji saja. Di setiap pengajian rutinan seperti kalau pekan pertama itu kan Yasin dan Tahlil, setelah itu ada pengisian dari bidang-bidang. Contohnya dari bidang kesehatan itu akan diisi kesehatan reproduksi seperti itu. Lalu ada juga kalau bidang pendidikan ini kebetulan nanti bulan Mei ini kan pendidikan yang ngisi dari bidang pendidikan. Kita sudah rencanakan program itu dalam 3 tahun dan 1 tahunnya seperti apa sudah ada pertanggalnya seperti itu ya. Jadi semua bidang semua bidang nanti ngisi semua karena saya memang ingin memberdayakan sahabat-sahabat kami agar nantinya apa ikut Fatayat sama afternya itu ada dampaknya atau enggak sekedar ikut-ikut ada manfaatnya gitu nggih. Selama menjabat kendala yang dihadapi Bu Nurma itu apa aja? Kendalanya tentunya ada ya dari segi internal maupun eksternal. Untuk internalnya yaitu yang pertama konsistensi kehadiran sahabat-sahabat itu sedikit berkurang karena apa? Karena di usia Fatayat itu adalah usia produktif yang mana kalau seperti Anda kan kalau Ibnu kan cuman menjadi anak. Kalau dari sahabat Fatayat itu multi peran. Ada jadi ibu, nanti ngapain, terus masih kerja seperti itu. Terus yang kedua adalah gennya ada beberapa gen. Ada gen Z, terus maksudnya tidak gen Z aja, ada banyak gen di situ. Bahkan ada yang seharusnya muslimat tapi belum mau pindah ada. Jadi jadi itu menjadi kendala saya tentunya karena perbedaan sudut pandang itu pasti ada, tapi tidak apa-apa. Namanya ketua itu harus merangkul semuanya, tidak hanya yang dari Gen Z aja, tidak hanya dari gen milenial aja, kita harus bisa merangkul. Terus yang ketiga itu tadi yang waktu karena kesibukan, terus SDM, terus belum optimalnya komunikasi. Kalau di grup itu kita terkesan kurang berkomunikasi, akan tetapi nanti kalau sudah kumpul rapat itu banyak sekali masukan-masukan. Mereka mungkin nggak terlalu menyimak grup ya, gitu. Terus kurang, kita sering menyebutnya budaya NU adalah nyuwun sewu, sering
tidak on time seperti itu termasuk kendala. Tapi bagi saya memang terkenal orang yang on time, jadinya memberikan contoh kepada sahabat-sahabat sebisa mungkin kita mengurangi budaya-budaya yang kurang tepat lah seperti itu. Terus untuk eksternalnya itu dukungan dari keluarga itu belum optimal, menganggap mengikuti organisasi itu bukan hal yang wajib, bukan hal yang menarik seperti itu. Dianggap sepele. Ya, padahal banyak sekali manfaatnya. Terus kurangnya dana. Ya itu relaks sekali. Iya itu, pokoknya itu kan zaman sekarang itu sebagus apapun program kita, kalau tidak didukung dengan adanya dana itu sepertinya ada yang kurang. Kurang maksimal. Iya. Strategi Ibu untuk menarik minat pemudi agar mau bergabung Fatayat itu gimana? Tentunya kita membuat kegiatan yang sangat menarik dan jangan lupa kita syiarkan lewat sosial media seperti itu. Jadi kegiatan kita itu di kepemimpinan saya yang sekarang memang saya aktifkan lagi di sosial medianya karena orang-orang itu melihatnya seberapa manfaatnya sih kita ikut Fatayat kalau tidak disiarkan melalui story WA, story Instagram, TikTok, kita punya semua. Nah, jadi setiap kegiatan kita dokumentasikan, kita upload, kita ada bidang dokumentasi ya, bidang media yang tentunya selalu mengcover dokumentasi setiap kegiatan. Itu yang pertama, kita buat kegiatan yang menarik. Yang kedua, tentunya saya selalu bersinergi dengan lintas sektor. Contohnya di awal tahun saya mengundang Polres Jepara. Itu untuk mengisi di Fatayat Tegal Sambi. Mengisi pertahanan kita sebagai keluarga, supaya memberikan keluarga yang aman itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita sering-sering mengundang narasumber untuk mengisi, bukan dari sekedar sahabat-sahabat yang ada di dalamnya saja. Jadi itu bisa menarik para pemudi untuk ikut Fatayat. Menurut saya seperti itu. Dan bisa dilihat di akun official Fatayat Tegal Sambi ya. Di situ ada @Fatayat Tegal Sambi. Tadi follow ya teman-teman. Iya, TikToknya juga. Oh, ada TikTok Ya juga. ada Facebooknya juga. YouTube mungkin Belum, untuk belum. YouTube masih diproses. Ya. Selanjutnya bagaimana cara merangkul remaja putri seperti saya nih yang aktif di IPPNU sebelum masuk ke Fatayat? Tentunya ya, apa ya, sering-sering diajak kolaborasi. Kan ini sudah ada niatan untuk mengundang Anda untuk mengisi di Fatayat kami, supaya walaupun kita sudah melek teknologi, akan tetapi jika ada narasumber yang datang, narasumber yang memang berkompeten, itu akan menambah kualitas kami sebagai sahabat Fatayat. Itu kan kalau dirangkul kan pastinya seneng lah. Nanti aku akan melanjutkan fase selanjutnya. Kalau aku dari IPPNU, aku harus ke Fatayat dan selanjutnya. Iya, seperti itu. Lalu kita harus mengadakan pendekatan personal, tidak hanya kepada remaja putri saja, akan tetapi kepada keluarga yang punya remaja putri. Nah, kita harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan banom-banom NU di Ranting Tegal Sambi. Kalau sama Ansor, kalau punya anak ikutin IPPNU ya, kalau punya seumuran istrinya nanti diajak Fatayat ya, kan gitu. Seperti itu ya. Terus manfaat terbesar bagi pemudi yang aktif di NU? Manfaat terbesarnya yang pertama itu memiliki dasar keagamaan aswaja yang kuat. Lalu yang kedua mempunyai kepemimpinan, apa itu namanya, ilmu kepemimpinan, karena mengikuti organisasi itu pastinya yang pertama lingkungannya positif, teman-temannya positif, soleh solihah gitu ya. Terus kegiatannya juga positif juga. Mbak Nazila bisa riset atau bisa penelitian bahwa saya bisa memastikan antara remaja yang mengikuti organisasi NU atau yang tidak itu pasti akan berbeda dalam memaknai sebuah apa itu masalah, pengambilan keputusan pasti akan berbeda. Memandang sebuah masalah, memandang sikap seseorang itu pasti akan berbeda ya. Oke, ini lanjut ke data struktur. Saya ingin mengetahui
siapa nama Rois Suryah dan juga Ketua Tanfiziyah yang ada di Tegal Sambi. Oke, untuk Rois Syuriahnya itu Bapak Kiai Haji Amin Suhli, untuk Ketua Tanfidiannya Tanfiziyah. itu Bapak Listiono SAGMM. Lanjut, nama Ketua MWCNU dan juga Ketua PAC Fatayat tingkat kecamatan. Yang MWC-nya itu Bapak Kiai Haji Misbahuddin SAG, untuk Fatayatnya sahabat Rohisatul Wahidah SPD. Mudah-mudahan Banom Nahdlatul Ulama Ranting Tegal Sambi semakin kuat dalam menjaga nilai-nilai aswaja, lalu solid dalam berorganisasi, ikhlas dalam berkhidmah, dan tentunya dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan jati diri seorang Nahdlatul Ulama. Lalu pesan untuk Mbak Nazila, teruslah aktif dalam berorganisasi. Jangan kamu tanyakan organisasi NU sudah memberikan apa untukmu, tapi bertanyalah pada dirimu, sudahkah kamu memberikan apa untuk Nahdlatul Ulama? Lalu tentunya untuk aktif dalam berorganisasi, yang pertama itu akan meningkatkan kualitas tanggung jawabmu, meningkatkan kepemimpinanmu, dan tentunya dalam pengabdian masyarakat, jadilah orang yang sebaik-baik manusia, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas.